ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kembali kita mengkaji kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, hadits-hadits pilihan yang dipilihkan oleh Al-Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullah. Beliau pilihkan untuk kita 42 hadis di dalam buku ini, dan nanti disempurnakan oleh Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Rajab menjadi 50. Beliau tambah 8 hadis sebagai pokok dan pondasi dasar di dalam agama Islam. Hadis-hadis yang maknanya luas, kandungannya banyak, bersamaan dengan ringkas dan pendeknya lafadznya. Pada malam hari ini kita akan baca hadits ke-28 yang beliau sebutkan rahimahullah. Kata beliau rahimahullah, al-haditsu as-saminu wal isrun, hadits ke-28, anil Irbad ibn Sariyah radhiyallahu anhu qala wa'adana Rasulullah mau'idatan wajilat minhal qulub wa darafat minhal uyun fakulna ya Rasulullah ka'annaha mau'idatun muwaddi'in fa'ausina qala usikum bitaqwallah wa sam'i wa ta'ah wa in ta'ammaru alaikum abdun wa innahu may ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira fa 'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin abdu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dhalalah. Kata beliau rawahu Abu Daud wa Tirmidzi waqala haditsun hasanun sahih. Ini hadis riwayat Imam Abu Daud dan At-Tirmidzi, dan beliau berkata hadis yang bagus lagi sahih. Katanya dari Al-Irbad ibn Sariyah radhiyallahu anhu, beliau berkata wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan nasihat yang mendalam kepada kami. Sebagian lafaz mau'idatan balighah, nasihat yang sangat mendalam. Disebutkan dalam riwayat yang lain, ini setelah sholat subuh. Waktu itu lagi hening-heningnya, kosongnya hati para sahabat. Wajilat minhal qulub, hati-hati ketika mendengar nasihat itu bergetar. Wadarafat minhal uyun, mata mengeluarkan air mata ketika mendengarkannya. Maka kami berkata, wahai Rasulullah, sepertinya ini adalah nasihat perpisahan. Karena Nabi SAW menasihati mereka dengan nasihat yang mendalam. Maka mereka, para sahabat ketika mendengar itu, mereka berkata sepertinya ini adalah nasihat perpisahan. Maka kata mereka kepada Nabi, fa'ausina, berikan kepada kami wasiat. Dan namanya orang mau berpisah, itu dia bagus berwasiat.
Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, usikum bitaqwallah. Saya berwasiat kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah. Wasam'i wa ta'ah, untuk dengar dan taat kepada pemerintah. Wa in ta'ammaru 'alaikum 'abdun, walaupun yang memerintah kalian, menjadi penguasa kalian itu seorang budak sekalipun, lebih rendah di bawah kalian secara nasab dan keturunan. Kemudian Nabi mengingatkan, wa innahu may ya'ish minkum ba'di, sesungguhnya siapa yang hidup lama di antara kalian setelahku, fasayara ikhtilafan katsira, dia akan melihat perselisihan yang banyak, perbedaan pendapat yang banyak. Fa'alaikum bisunnah, maka kalau itu sudah terjadi, wajib bagi kalian untuk berpegang dengan sunnah. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, dan sunnahnya khalifah setelahku yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, itu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Addu 'alaiha bin nawajid, gigit dia dengan gigi geraham kalian. Itu gigi yang kuat. Dengan gigi geraham. Itu kalau sudah terjadi banyak perbedaan pendapat. Pegang sunnah dengan kuat. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati dari perkara yang baru. Yang tidak ada Nabi katakan, tidak ada Nabi ucapkan serta lakukan atau benarkan. Kenapa? Fa inna kulla bid'atin dhalalah, karena setiap yang baru itu sesat. Setiap yang baru itu sesat. Ini adalah wasiat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan di dalamnya terdapat banyak hal untuk kebaikan akhirat, agama, atau kebaikan dunia dalam kehidupan ini. Di awal Nabi mengingatkan untuk kita supaya bertakwa. Karena takwa ini adalah jima'ul khair, hal yang menyatukan, mengumpulkan seluruh kebaikan. Makanya tidak ada Nabi dan Rasul yang tidak berwasiat kepada umatnya supaya bertakwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Walaqad wasaynal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah." Sungguh kami telah berwasiat kepada orang-orang yang diberikan kitab sebelum kalian dan juga kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah. Jadi wasiat takwa ini wasiat yang umum untuk seluruh umat manusia, termasuk kita, umat Islam. Karena bekal dalam kehidupan dunia ini dua. Ada namanya bekal madian, bekal yang bisa kita lihat berupa harta. Itu namanya bekal yang secara madah, secara dohir. Itu hanya berguna untuk kehidupan dunia. Kita bisa kuat makan dan dengan makan dan minum. Dan ada namanya bekal secara maknawiyan, bekal batin. Dan ini lebih baik daripada yang dohir. Lebih baik daripada yang kelihatan. Allah Subhanahu wa taala tentunya kita pahami bersama, memerintahkan kita berbekal dengan bekal ini. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa. Berbekallah, karena sungguh sebaik-baik bekal adalah takwa. Sebaik-baik bekal adalah takwa.
Karena dengan bekal takwa inilah kita di dunia ini bisa hidup dengan penuh kebahagiaan. Rezeki dilapangkan. Semua urusan dimudahkan. Sering saya baca ayat yang ada di surat Tolak. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan dalam setiap permasalahannya jalan keluar. Dan Allah akan memberinya rezeki dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Ini kan Allah janjinya seperti itu. Janjinya yang seperti itu. Makanya bekal tidak ada lagi bekal yang paling baik yang kita berbekal dengannya kecuali takwa. Tidak ada lagi yang lebih dari itu. Karena kapan kita berbekal dengan takwa, kita bahagia dunia dan kita akan bahagia akhirat. Itu dipastikan. Makanya tidak kosong generasi umat manusia dari wasiat takwa. Setelah itu Nabi berwasiat dengan wasiat kedua, itu terkait dengan hal yang membuat kehidupan kita dunia ini teratur, yaitu dengar dan taat kepada pemimpin. Ini membuat kehidupan kita teratur. Karena kalau kita hidup tanpa pemimpin, walaupun jahat, itu lebih baik. Iya, dengan pemimpin yang jahat daripada tanpa pemimpin sama sekali. Karena kalau tanpa pemimpin, tanpa pemerintah, tidak ada yang bisa hidup dengan teratur. Semuanya, bayangkan coba tidak ada pemerintah yang atur lampu merah. Baru mati lampu saja kita sudah. Iya, klakson berapa kali. Bisa-bisa kita mati karena klakson. Itu baru di lampu merah mati lampu. Jangan mati lampu. Sudah hijau, orang semua mau jalan. Orang mau parkir di lampu merah, tapi sudah sibuk semua klakson. Coba tidak ada pemerintah yang atur. Itu baru contoh kecil. Bercontoh kecil. Maka hidup dengan pemerintah walaupun jahat itu lebih baik daripada tanpa pemerintah. Makanya Nabi katakan isma wa ati, dalam sebagian riwayat diperintah dengar dan taat. Wa in ta'ammaru alaikum abdun, walaupun yang memerintah kalian itu budak. Apalagi yang memerintah itu bukan budak. Artinya lebih pantas kita dengar dan taat. Nggak boleh kita pergi demo, memberontak, kudeta pemerintah. Nggak boleh. Kalau kita punya nasihat, pergi ke pemerintah, pegang tangannya, sampaikan nasihatnya. Oh, nggak mungkin kita seperti itu, Ustaz, karena kita nggak punya hubungan ke atas. Kita nggak dibebani lebih dari itu. Kalau nggak mampu dan kita tahu itu salah, cukup kita mengingkari dalam hati. Mengingkari dalam hati. Tapi pemerintah izinkan Ustaz kita demo, walaupun dia izinkan. Karena juga dia izinkan kadang terpaksa. Karena nanti akan dibilang pemerintah ini tidak mau mendengar ke bawah. Macam-macam yang akan dituduhkan. Macam-macam yang akan dituduhkan. Makanya tidak ada jalan yang terbaik kecuali melakukan apa yang Nabi wasiat. Dengar dan taat. Kita akan bahagia. Bahkan di sebagian riwayat Nabi SAW katakan, wa in aqada malak wa daraba dhahra. Walaupun dia ambil hartamu. Dia ambil hartamu. Bahkan dia pukul punggungmu, tidak masalah. Dengar dan taat. Tidak ada masalah dengar dan taat. Daripada kamu memberontak, ajak orang lain memberontak, itu mudaratnya lebih banyak. Kerusakannya lebih banyak. Kamu turun di jalan menghalangi orang lain. Iya, orang lain ini banyak urusannya. Meletakkan gangguan di jalan
itu menyebabkan laknat. Apalagi kita sendiri menghalangi orang di jalan. Kita akan dilaknat. Kita akan dilaknat oleh orang. Makanya kebahagiaan adalah dengar dan taat. Walaupun yang berkuasa itu budak. Walaupun cara naiknya menjadi pemerintah salah. Dia naik misalnya dengan kudeta. Dia kudeta pemerintah sebelumnya. Iya. Kemudian dia menjadi penguasa. Wajib kita taat. Salah dalam perbuatannya. Tapi kita wajib taat. Karena kesalahannya dia yang dapat. Dia yang dapat. Kalau dia juga benar, dia dapat pahala, kita dapat pahala. Dia salah, kita tetap dapat pahala, dia dapat dosa. Dia dapat dosa. Jadi kita sebagai rakyat tidak punya dosa. Tidak punya dosa. Iya. Kita bilang, misalnya dia ambil harta Ustaz, ini dia kasih naik sekali pajak, padahal kita ini muslim. Si harta. Dengar dan taat. Daripada kamu tidak bayar pajak, yang susah siapa? Kamu juga. Mau pakai mobil, harus pergi lari di lorong. Kenapa? Ada. Iya. Sesuatu yang menggetarkan hati di depan. Ini kan kita susahi diri kita. Kita susahi diri kita. Bayar pajak sekali setahun. Kalau pemerintah ambil harta kita, tidak ada masalah. Daripada kita hidup tidak tenang sepanjang tahun. Sepanjang tahun. Ini harus kita pahami. Walaupun dia ambil hartamu, dengar dan taat. Walaupun dia cambuk kamu, dengar dan taat. Tidak usah kamu berdalil bahwa saya dizolimi. Enggak, itu pemerintah. Iya, itu adalah pemerintah. Kewajiban kita adalah dengar dan taat. Tadayunan karena beragama, bukan paksa. Karena beragama. Kita dengar dan taat pemerintah, itu kita beribadah. Itu adalah kita beribadah kepada Allah. Ini setelah takwa. Setelah itu Nabi mengingatkan kepada kita sesuatu yang pasti terjadi, tidak bisa kita hindari. Wa innahu may ya'ish minkum ba'di. Sesungguhnya siapa yang hidup lama di antara kalian setelahku. Siapa yang hidup lama di antara kalian setelahku, kata Nabi. Kata beliau, fasayara ikhtilafan katsira. Dia akan melihat perselisihan yang banyak. Satu bilang ini hukumnya halal, satu bilang tidak, itu haram. Satu bilang ini mubah, boleh, satu bilang tidak boleh. Iya, satu yang bilang ini wajib, satu yang bilang enggak, itu hukumnya sunnah. Itu hukumnya sunnah. Apa yang harus kita lakukan? Kalau kita hidup lama dan kita nyata, sekarang ini kan sudah lama sekali dari Nabi. Kalau kita hitung dari Nabi hijrah, sekarang adalah tahun 1445 Hijriah. Wah, sudah mau 15 abad kita dari Nabi. Ini kan pertengahan abad ke-15 ini. Iya, mau pertengahan. Mau pertengahan. Iya. Iya. Sudah banyak perselisihan. Banyak perselisihan. Kita melihat, saksikan begitu. Cuma Nabi memberikan jalan keluar. Dan jalan keluar ini, kalau kita tempuh, kita lakukan, maka kita tidak akan bingung dalam beragama. Kalau itu sudah kalian saksikan, jalan keluarnya, fa'alaikum bisunnah. Wajib bagi kalian berpegang dengan sunnahku, kata Nabi. Iya, wajib bagi kalian untuk berpegang dengan sunnahku. Itu yang diwasiatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada perbedaan pendapat, maka yang pertama kita cari, apa kata Nabi? Apa yang dikatakan oleh Nabi SAW? Itu hal yang pertama. Jangan apa kata Ustaz sana. Oh, itu susah. Karena nanti dapat lagi ucapan Ustaz lain, kita berubah lagi. Sampai kapan kita mau berubah begitu terus? Iya. Jadi kata Nabi, kalau sudah seperti itu,
Wajib bagi kalian berpegang dengan sunnah. Kalau ada menyampaikan hadis, itu yang dipegang. Nabi katakan sebentar, abdu alaiha bin nawajid. Gigit dia dengan gigi geraham kalian. Artinya dengan kuat. Pegang dengan kuat itu. Ini yang kata Nabi SAW. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Dan sunnahnya khalifah yang diberikan hidayah kepadaku. Khulafa'ur rasyidin itu adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Apalagi yang kita dapatkan adalah Umar dan Abu Bakar tentunya sebelumnya. Iya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memang telah berwasiat. Iya. Beliau pernah berkata, duduk bersama para sahabat. Kata Nabi, inni la adri ma qadru baqaifikum. Saya tidak tahu berapa lama lagi saya bisa berada di tengah kalian. Itu kata Nabi di tengah para sahabat. Artinya saya pasti meninggal. Karena Allah memang sudah katakan innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Kamu pasti meninggal. Dan mereka juga umat itu pasti meninggal. Ada hal yang pasti, Nabi itu pasti pergi di tengah para sahabat. Makanya Nabi katakan, saya tidak tahu berapa lama lagi saya di tengah kalian. Maka kata Nabi, faqatadu billadain min ba'di, Abu Bakar dan Umar. Kata Nabi kepada para sahabat, ikutlah dua orang ini. Dia tunjuk Abu Bakar dan Umar. Ba'di setelah. Ini kata Nabi SAW. Dan juga di hadits lain kata Nabi, iyattabi'in nas Abu Bakar wa Umar faqad rasyad. Jika manusia ikut Abu Bakar, Umar, pasti dapat petunjuk. Pasti mereka berada di atas hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Ali dan Utsman sebelumnya. Karena mereka ini adalah sahabat yang sudah dijamin masuk surga. Mereka lakukan sesuatu, ucapkan sesuatu, itu adalah kebaikan. Itu adalah kebaikan. Karena mereka sudah dikatakan oleh Nabi SAW, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah. Abu Bakar itu di surga. Iya. Umar di surga. Utsman di surga. Ali di surga. Ini penghuni surga. Ini penghuni surga. Beda setelah sahabat. Tidak ada jaminan surga. Jangan pernah berdalil dengan generasi setelah sahabat. Kalau mau berdalil dengan halal haram, sunnah wajib, itu sampainya hanya sahabat saja. Apa yang di sahabat bukan agama, maka sekarang juga bukan agama. Bukan agama. Semua sudah ditakdirkan oleh Allah. Apapun yang akan terjadi setelahnya, itu sudah pernah terjadi di masa sahabat. Apa yang kita mau cari? Itu sudah pernah terjadi di masa Nabi, demikian pula di masa setelah Nabi, sahabat. Semua. Jangan sampai ada di antara kita yang mengatakan, oh ini kan belum terjadi dulu. Enggak, sudah terjadi yang semisal. Cuman enggak sama itu. Enggak sama, tapi sama bentuknya. Enggak sama bentuknya, enggak sama kejadiannya, tapi sama bentuk. Itu makanya semuanya sudah ada hukumnya. Semuanya sudah ada hukumnya. Ini yang harus kita pahami. Makanya ketika sudah terjadi banyak perselisihan, pegang sunnah Nabi. Pegang sunnahnya khalifah. Addu alaiha bin nawajid. Gigit dengan gigi geraham kalian. Setelah itu Nabi ingatkan suatu perkara. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati dari perkara baru. Ini Nabi sudah ingatkan. Karena ini wahyu dari Allah. Sudah ditahu akan terjadi nanti orang-orang yang beramal dengan akal. Orang-orang beramal dengan akal, memandang sesuatu itu menurut sangkaan. Nah, ini kan baik. Walaupun tidak ada dalam syariat. Nabi tidak pernah ajarkan. Tapi dia adakan, masa
ini baik baru tidak boleh dilakukan. Ini sudah terjadi, jangankan di masa kita. Di masa generasi terbaik sudah begitu. Di masa sahabat, Nabi belum lama meninggal. Sudah terjadi di Basra, bid'ah dzikir berjamaah. Satu bilang, takbir Allahu Akbar. Yang lain, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanallah, yang lain, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Itu sudah terjadi di generasi sahabat. Itu bid'ah itu. Perkara baru itu. Diingkari oleh Abdullah bin Mas'ud. Diingkari oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Oh, cepat sekali kalian berubah. Apa kata mereka? Ini alasan dari dulu sampai sekarang begitu. Begitu semua alasannya. Jadi ketika diingkari oleh Abdullah bin Mas'ud, yang mana kata Nabi SAW dalam hadits ya terkait dengan Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud. Nabi SAW pernah menyebutkan namanya. Beliau berkata, tamassaku bi ahdi ibnu ummi abdi. Berpeganglah dengan petunjuknya ibnu ummi abdi. Ibnu ummi abdi maksudnya Abdullah bin Mas'ud. Ketika melihat dzikir berjamaah itu di Basra. Ya. Kata Abdullah bin Mas'ud, cepat sekali kalian berubah. Piring Rasulullah belum pecah. Bajunya belum usang. Kalian sudah berubah. Apa dia bilang? Kami tidak ingin kecuali kebaikan. Ini kan kami berzikir mau kebaikan. Kan kebaikan. Supaya kami bersemangat, kami buatlah berjamaah. Apa salahnya? Kan zikir. Iya. Zikir tidak salah. Tapi kaifiah. Cara tidak benar. Kan Nabi sudah ajarkan yang namanya zikir. Bagaimana? Kita pergi adakan yang baru. Maka yang diingkari bukan zikirnya. Tapi cara pelaksanaan. Cara pelaksanaan. Beliau ingkar. Dan beliau katakan dengan tegas. Banyak orang mau kebaikan tapi tidak dapat pahala. Iya. Ini di masa Abdullah bin Mas'ud. Di masa setelahnya lebih parah lagi. Bahkan ada orang sholat di masanya Ibnu Musayyab. Tabi'in. Iya, ada orang sholat. Setelah sholat subuh, setiap setelah sholat subuh, sholat 2 rakaat. Setiap setelah sholat subuh, sholat 2 rakaat. Sehingga Abdullah ibn Musayyab, Sa'id ibn Musayyab memperhatikan itu. Dia tanya, apa kamu lakukan itu? Orang itu jawab, apakah Allah akan menyiksa saya karena saya sholat? Ini kan baik. Masa Allah siksa saya? Saya beribadah. Apa kata Ibnu Musayyab? Betul, Allah tidak akan siksa kamu karena sholat. Tapi Allah akan siksa kamu karena kamu menyelisih Nabi. Nabi tidak sholat setelah sholat subuh. Kamu pergi sholat. Ini masalah. Bukan karena sholatnya, tapi karena menyelisih Nabi. Makanya Nabi ingatkan di sini. Jadi jangan sampai kita bilang, ini kah orang-orang Pak Jenggo, Wahabi suka bid'ahkan. Bukan, Nabi memang sudah bilang bid'ah. Jadi kita juga bilang Nabi Wahabi. Itu kan aneh. Nabi sudah ingatkan ini. Iya, sudah ingatkan. Wa iyyakum muhdatsatil umur. Hati-hati kalian dari perkara baru. Fa inna kulla bid'atin dolalah. Karena semua perkara baru itu sesat. Karena wahyu kebaikan itu hanya turun dalam kurun waktu 23 tahun. Apa yang enggak turun di waktu itu bukan syariat. Di Mekah 13 tahun, di Madinah 10 tahun. Inilah yang dibilang syariat. Apa yang tidak ada dalam kurun waktu ini, maka bukan syariat. Dipastikan itu. Terkait dengan apapun dari perkara agama. Ingat, perkara agama. Adapun perkara dunia, kita memang diserahkan. Kita yang lebih tahu itu. Tapi masalah agama, kita harus pakai wahyu. Kita harus pakai wahyu. Hati-hati dari yang baru. Semua yang baru adalah bid'ah. Baik. Kita cukupkan. Alhamdulillah. Kalau ada pertanyaan, tonton. Apa boleh memutus silaturahim
dengan teman yang buruk, tergantung buruk apanya. Kalau buruk agamanya, kita takut terpengaruh agama kita akan buruk juga, boleh. Tapi kalau buruk dunianya, tingkah lakunya, tidak boleh. Tidak boleh kita menjauhinya ya lebih dari 3 hari. Kita doakan dia hidayah. Kecuali mempengaruhi agama kita, boleh kita menghindar. Bukan memutus, tapi menghindar. Apa hukum memakai kalung dan gelang? Terapi pengobatan yang terbuat dari batu ion negatif. Katanya dapat memperlancar peredaran darah. Kemarin ibu saya sudah beli dengan harga hampir 2 juta. Apa sepengetahuan saya, apakah kalung dan gelang itu masuk kategori jimat? Tergantung hal tersebut, apakah memang ada penelitian secara kesehatan atau tidak ada. Kalau tidak ada, bisa jadi jimat. Seorang bisa bergantung dengan jadi dilihat hal tersebut. Apakah ada memang penelitian dari ahli kesehatan, kedokteran, batu bisa memperlancar peredaran darah atau bagaimana? Kalau tidak ada, maka tidak. Itu akan menjadi jimat. Kata Nabi, man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak. Siapa yang menggantung-gantung jimat, maka sungguh dia telah syirik. Dilihat hal tersebut gimana bentuknya. Ustadz, saya punya anak sudah besar, tapi kalau tidur malam masih sering ngompol. Yang saya tanyakan, apakah ini termasuk gangguan setan? Dan apakah boleh diruqyah? Enggak semua ngompol itu gangguan setan. Jangan selalu salahkan setan. Iya. Bisa karena anaknya banyak minum, banyak main, akhirnya ngompol. Atau memang ada juga orang keran airnya enggak terlalu tertutup kalau tidur. Karena memang Nabi SAW begitu. Al-ainan mika. Kedua mata itu adalah penutupnya di bawah. Jadi memang di atas, tapi itu penutup di bawah. Makanya kalau orang tidur lelah, itu membatalkan wudhu. Karena Nabi bilang begitu. Nabi katakan begitu. Ini kedua mata ini penutupnya itu di bawah. Kapan ini di atas tertutup, maka di bawah biasa terbuka. Itulah anak tak kadang ngompol. Ya mungkin banyak minum sebelumnya. Atau memang dia tidak bisa banyak tertahan kencingnya. Iya. Dan dia kadang tidak sadar dalam tidur. Kadang dia mimpi buang-buang air, ternyata buang betul. Ini hal tersebut dia dilatih saja ya untuk kencing sebelum tidur supaya terbiasa, supaya juga tidak mimpi, maka dia ajarkan baca doa tidur seperti ayat kursi. Kalau itu mimpi dari syaitan, itu tidak akan datang. Pada rukun iman ke-6, yang benar beriman kepada takdir baik dan buruk, atau beriman kepada qada dan qadar, sama saja. Qada, qadar itu maksudnya takdir. Takdir itu terbagi 2. Ada takdir baik dan ada takdir yang buruk. Berdasarkan yang dialami oleh hamba. Bukan berdasarkan apa yang ditetapkan oleh Allah. Apa yang ditetapkan oleh Allah semua baik. Buruk itu kita yang alami. Kita menganggap itu tidak baik. Tapi sebenarnya semua ketentuan Allah itu baik. Kita dapat kebaikan, itu baik. Kita dapat juga keburukan, itu baik. Itu juga baik. Karena keburukan tidak ada dalam ketetapan Allah. Kita ini, keburukan itu di makula. Di hamba. Dia merasakan buruk. Padahal kalau dia sadari, itu adalah kebaikan. Apakah boleh menggabungkan puasa sunnah Senin Kamis dan puasa sunnah Ayyamul Bid? Walaupun saya berpuasa sunnah Ayyamul Bid di tanggal 25 Rajab bulan Hijriah lainnya. Pertama sebenarnya, iya. Dalam puasa sunnah, kalau seorang sudah puasa Senin Kamis, itu sudah lebih tinggi daripada puasa Ayyamul Bid. Tidak perlu dia paksakan Ayyamul Bid. Iya. Sebagaimana kalau dia sudah puasa Daud, tidak perlu Senin Kamis. Karena kan
konteksnya adalah Nabi ada seorang bertanya, ya Rasulullah, iya, apa puasa yang dianjurkan untuk saya? Kata Nabi, 3 hari dalam sebulan. Tapi kan dia bilang, saya mampu lebih dari itu. Kalau begitu, kata Nabi, Senin Kamis. Terus dia bilang, saya mampu lebih dari itu. Kata Nabi, Daud. Artinya ini saling menggugurkan. Kalau kita Senin Kamis, tidak perlu kita pikirkan Daud. Karena puasa 3 hari itu supaya menutup sebulan. Karena 1 hari puasa, 10 hari pahalanya. Sehingga kalau 3 hari, berarti 30 hari. Maka kalau kita puasa 3 hari dalam sebulan, maka seperti puasa setahun penuh. Nah, kalau sudah Senin Kamis, gugur. Ayamul bid. Kalau sudah puasa Daud, gugur Senin Kamis. Makanya ketika sahabat bertanya, saya mampu dari itu, lebih dari itu, setiap hari. Kata Nabi, tidak ada lagi yang lebih baik dari itu. Tidak ada lagi lebih baik daripada itu. Jadi itu saling menutupi. Iya, tidak perlu. Kecuali itu adalah nanti yang tidak tertutupi adalah sunnah-sunnah yang kadang muncul dalam sebulan. Misalnya Muharram, itu tidak gugur. Arafah, itu tidak gugur. Iya, itu tidak gugur dengan puasa Senin Kamis. Karena itu namanya sunnah muqayyadah. Puasa sunnah yang sudah ditentukan tanggal dan waktunya. Itu kita lakukan, tidak apa-apa. Apakah ada larangan puasa sunnah di hari Jumat? Iya, ada. Kalau menyendirikan hari Jumat. Kalau kita mau puasa hari Jumat, maka puasa hari sebelumnya atau sehari setelahnya. Sehari setelahnya. Menyendirikan ada larangannya. Sahkah sholatnya wanita yang nampak tangannya hingga pergelangan tangan ketika sholat? Tidak sah. Pergelangan berarti punggungnya ya. Punggungnya. Karena perempuan kalau sholat yang dimaafkan untuk kelihatan adalah telapak tangan, telapak kaki. Itu tidak batal. Tapi kalau punggung tangan, punggung kaki, batal sholat. Karena perempuan dalam sholat itu aurat. Semuanya, kecuali wajah, wajib dia buka. Kemudian kalau tersingkap telapak tangan dan telapak kaki, tidak batal sholat. Dan tersingkap punggung, batal. Tidak sah sholatnya. Kecuali dia tidak sadari. Dia sholat, ternyata setelah sholat baru dia sadari bahwa terbuka punggung kakinya, punggung tangannya, atau keluar rambutnya di mukenanya. Tidak sadar dalam sholat. Tidak batal, tidak perlu dia ulang. Tidak perlu dia mengulangnya. Sholat, jika sholat Jumat adzan berkumandang, apakah kita boleh sholat sunnah 2 rakaat tahiyat masjid atau kita menjawab adzan terlebih dahulu? Sunnah, baru kita sholat tahiyat masjid setelah adzan selesai. Karena saya pernah mendengar menjawab adzan hukumnya sunnah, tapi mendengarkan khotib hukumnya wajib. Mohon penjelasannya Ustaz. Ini tadi memang itulah keadaannya di hari Jumat. Di hari Jumat kita masuk masjid dengar adzan atau langsung sholat. Langsung sholat. Maka yang paling bagus dalam hal tersebut adalah langsung sholat. Langsung sholat. Karena seperti yang dikatakan oleh penanya, menjawab adzan sunnah, mendengar khotib itu wajib. Itu wajib. Maka kita punya 2 pilihan. Kalau mayoritas mengatakan boleh langsung duduk. Jawab adzan langsung duduk. Karena mayoritas ulama berpendapat sholat tahiyat masjid sunnah, bukan wajib. Artinya kalau kita langsung duduk, kita tidak dosa. Kita tidak berdosa. Walaupun kita lakukan, yang bagus adalah walaupun itu bukan dosa, kita sholat langsung masuk 2 rakaat ringan, kasih ringan supaya sebentar tidak sampai imam khutbah, ya langsung ringan sholatnya, kemudian kita jawab adzan juga setelahnya, dibolehkan. Kan boleh menjawab adzan setelah selesai. Kalau kita terhalangi untuk menjawabnya tadi, boleh kita urut. Allahu Akbar, Allahu Akbar, setelahnya. Setelahnya itu dibolehkan. Dan kalau kita tidak jawab juga, tidak bisa.
Tidak ada masalahnya. Saat istri saya sudah menutup aurat dengan berhijab, cuman istri saya sering membentak saya. Ya. Alhamdulillah, syukuri dulu. Yang penting dia sudah menutup aurat. Itu kan masalah akhlak. Iya, yang penting dia sudah taat dulu kepada Allah, nanti akan ikut. Dia akan taat kepada kita. Butuh saja dia belajar dan kita sikapi dengan lembut. Itu kan masalah akhlak. Masalah akhlak itu kadang orang memang tabiatnya sudah begitu. Maka Nabi katakan innamal hilmu bittahallum. Sifat santun, lemah lembut itu dengan belajar berusaha. Berlemah lembut. Ada sebagian daerah memang begitu. Biasa ngomong keras. Ya, ngomong memang besar. Sebagian tindakan juga sebagian mereka anggap itu biasa. Ya, mereka anggap itu biasa. Itu masalah akhlak. Nabi ingatkan kita sebagai suami semuanya. Iya, karena akhlak itu orang bertingkat-tingkat dan cara perbaikinya juga adalah memang agak sulit. Ya, kecuali yang diberikan hidayah oleh Allah. Kata Nabi, la yafruku mu'minah. In kariha minha khuluqan radiya biha akhlak. Janganlah seorang suami itu membenci istrinya. Kalau ada akhlaknya yang tidak baik, maka ada yang baik yang dia suka. Itu dia sudah berhijab. Akhlaknya suka membentak. Tapi sebetulnya memang seperti itu. Itulah bentuk sayangnya. Dia bentak-bentak kita. Alhamdulillah, cium dia. Saat dia bentak. Nih. Kan dia sudah pakai hijab, alhamdulillah. Iya, itu akhlak. Enggak usah pusingin, enggak usah dibenci. Enggak usah dibenci hal tersebut. Kita pelan-pelan saja. Bagaimana cara baca Al-Quran? Kita pahalanya didapat juga oleh orang tua kita yang sudah meninggal atau masih hidup. Apakah ada niatnya Ustaz? Ya sebenarnya tidak boleh, tidak perlu niat. Itu keutamaan Quran. Tidak perlu kita niat. Kita baca Quran, kita hafal Quran, kita mengaji. Orang tua otomatis dapat. Di dalam hadis Nabi SAW, ada Nabi cerita, ada kedua orang tua dipakaikan hullah, dipakaikan mahkota surga. Dia bertanya, dari mana kami dapat ini? Orang tua bertanya seperti itu. Anakmu membaca Al-Quran. Walaupun kita tidak niatkan. Otomatis ayah, ibu dapat. Iya, ayah ibu kita langsung dapat. Kalau masalah Quran, tidak perlu kita bilang harus saya niat dulu untuk orang tua. Tidak perlu. Iya, karena menghadiahkan Quran untuk orang tua itu tidak ada dalilnya. Tapi kalau kita langsung beribadah, langsung beramal, itu sampai kepada orang tua. Karena kita ini adalah usahanya orang tua. Anak itu usahanya orang tua. Kalau dia baik, orang tua dapat. Karena itu usahanya. Itu adalah usahanya. Seperti harta, kalau dia sedekah, dapat pahala. Anak juga dapat pahala orang tua. Kalau dia baik. Ustaz, bisa dijelaskan sedikit dalam permasalahan furu akidah? Masya Allah. Kita ini bertanyanya pertanyaan santri. Iya. Nanti bingung yang lain. Seorang yang duduk di majelis ilmu dan duduk paling belakang, tidak ingin duduk di depan karena malu. Apakah ilmu juga akan malu? Apakah hadits Nabi tersebut termasuk seorang yang belajar memakai kitab namun malu, tidak semangat mendapatkan ilmu? Mohon penjelasannya. Ya, ada hadits yang seperti itu di masa Nabi SAW.
datang 3 orang. Nabi sedang bermajelis di masjid. 3 orang datang, 1 orang pertama dia lihat ada majelis, dia pergi. Dia tidak jadi masuk. Yang kedua, dia lihat ada majelis, masuk, tapi duduk di belakang. Bukan karena penuh, tapi memang karena malu. Karena malu-malu. Beda kalau sudah penuh. Dia malu-malu, akhirnya duduk di belakang. Dia duduk di belakang. Datang ketiga, dia masuk masjid, dia lihat ada yang kosong, dia maju. Maka setelah itu semua terjadi, Nabi SAW bercerita kepada para sahabat. Tahukah kalian 3 orang tadi? 1 orang datang, dia berpaling, maka Allah berpaling darinya. Orang kedua datang, dia malu-malu duduk di belakang, maka Allah juga malu-malu kepadanya. 1 orang datang, cari tempat yang kosong, maju, maka Allah juga maju kepadanya. Makanya kadar kedekatan Allah kepada kita adalah tergantung kadar semangat kita untuk mendengarkan apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Belum punya. 1 menit lagi. Kita hafal dulu. Baik. Kita cukupkan karena sudah ada perintah. Alhamdulillah. Semoga bermanfaat. InsyaAllah kita lanjut lagi nanti di pertemuan akan datang. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.